Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di Indonesia ini. Setelah kita mengikuti kegiatan belajar 1, yaitu konsep dasar kurikulum merdeka, maka baiklah sekarang kita akan masuk pada KB berikutnya, yaitu tentang struktur kurikulum merdeka. Mari kita mulai konsep tentang kurikulum merdeka ini. Pertama kita akan membahas tentang struktur kurikulum pada RA atau PAUD. Oke, kita simak ya Bapak dan Ibu. Untuk lebih memahami tentang struktur kurikulum merdeka, baik itu pada PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, serta SMA dan MA, maka kita perlu memahami detil per detil bagaimana struktur kurikulum merdeka itu pada SD, kemudian bagaimana pula dengan MI, begitu seterusnya, bagaimana di SMP dan bedanya dengan MTS serta SMA dengan MA. Ya, seperti selanjutnya Bapak dan Ibu ya, kita awali dengan struktur kurikulum pada PAUD. Kalau di madrasah itu Raudatul Atfal. Untuk PAUD ini kegiatan pembelajarannya terbagi 2. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler, yang mana dalam pembelajaran intrakurikuler itu proses pembelajarannya berupa merdeka belajar dan merdeka bermain. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA kalau untuk RA, yang mana tujuannya di dalam kegiatan pembelajaran yang kedua ini adalah yang pertama memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kelulusan. Kemudian juga ada perbedaan jumlah jam, yang mana untuk usia peserta didik 4 sampai 6 tahun itu paling sedikit sekitar 900 menit per minggu. Nah, kalau misalnya jumlah harinya 6 hari, maka 900 menit dibagi 6, jadi sekitar 1,5 jam per harinya. Sedangkan untuk peserta didik yang usia 3 sampai 4 tahun, maka paling sedikit 360 menit per minggu. Jadi perharinya peserta didik belajar 1 jam per hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lebih mendalam pada kurikulum pada PAUD atau RA ini. Kita lanjut pada struktur kurikulum MI. Oke, kita simak sama-sama. Sekarang kita lanjutkan dengan struktur kurikulum SD atau MI atau sederajat. Untuk SD itu fase pembelajarannya terbagi atas 3, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Yang mana proporsi beban belajar terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20 atau sampai 30% beban belajar per tahun. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu pada tabel 1 ini perbandingan antara beban belajar pada SD dan beban belajar pada MI ya. Untuk alokasi intrakurikuler per minggu bisa dilihat di sini
Untuk SD itu jumlah pendidikan agama itu per tahunnya adalah 108 jam pelajaran, yang mana per minggunya 3 jam ya. Sedangkan pada MI ada perbedaan, yang mana untuk mata pelajaran pendidikan agama ini dipisah lagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, dan Fikih. Yang jumlah jam pelajarannya itu 54, ya dialokasikan 2 jam per minggu ya. Dan dari 54 ini nanti diambil sekitar 25%, itu adalah dari jumlah total ya, jumlah totalnya nanti ya. Ini 54 jam ini diambil 25%, itu 18 jam itu nanti adalah bukan ya, di sini 54 jam, jadi jumlah jamnya semua adalah 72, itu 75% itu untuk intrakurikuler, dan untuk alokasi proyeknya itu 18 jam ya. Jadi jumlah totalnya untuk pendidik agama SD itu 184, sedangkan untuk MI itu 216. Lebih jelas kita nanti akan praktek bagaimana kita memahami tentang struktur kurikulum untuk SD ini, karena nanti ini baru kelas 1 ya. Nanti untuk kelas berikutnya kita akan latihan ya Bapak dan Ibu ya. Ini untuk kelas 2 ya. Kelas 2 ini untuk SD-nya yang bisa kita lihat di peraturan Kemendikbudristek nomor 292, sedangkan nanti untuk MI pada PMA nomor 347. Kemudian juga ada perbedaan untuk kelas 3 dan kelas 4 ya Bapak dan Ibu, nanti kita akan latihan di sini. Kemudian juga ada perbedaan juga di kelas 6. Kalau untuk SD itu sudah ada dicantumkan di peraturan Kemendikbud nomor 262, sedangkan di PMA itu masih belum ada. Nanti kita akan coba pahami. Nah itu kalau secara garis besar untuk Kemendikbud itu mengalokasikan seperti ini Bapak dan Ibu ya, mata pelajarannya, dan mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan kelas 6. Oke, Bapak dan Ibu, untuk MI seperti ini ya. Untuk MI nanti kita bisa lihat perbedaannya untuk SD dan MI. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan struktur kurikulum pada SMP, atau kita lanjutkan struktur kurikulum SMP atau MTS. Kita akan lihat nanti perbedaannya, berapa beban belajar pada SMP dan berapa beban belajar pada MTS. Ayo. Untuk struktur kurikulum pada SMP dan MTS ini Bapak dan Ibu, kita bisa lihat ya bahwa ya pada SMP atau MTS ini hanya ada satu fase, yaitu fase D, yaitu kelas pada kelas 7 sampai kelas 9. Jadi hanya satu fase saja yang dilaksanakan selama 3 tahun. Kita bisa lihat di sini struktur kurikulumnya sama dengan SD tadi, ada intrakurikuler dan ada P5 dan PPRA ya. Yang mana jadwal untuk P5 dan PPRA ini itu diambil dari jumlah jam intrakurikuler sebanyak 25% total JP per tahun ya. Kita lihat ketentuan umum ya, beban belajar ya. Untuk beban belajar ini pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam JP per tahun. Jadi dihitung per tahun ya Bapak dan Ibu. Satuan pendidikan mengatur sendiri alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel ya. Kemudian untuk beban belajar tadi itu ada kegiatan untuk proses pembelajarannya intrakurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran
untuk setiap mata pelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran masing-masing. Kemudian kegiatan co-kurikuler dalam waktu ini adalah kegiatan untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang ditujukan untuk penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila yang menurut hierarkinya itu mengacu pada standar kelulusan. Sedangkan muatan lokal itu satuan pendidikan masing-masing bisa menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dan ada lagi muatan tambahan yang mana satuan pendidikan dapat menambahkan jumlah muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel dengan cara yang pertama bisa mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, yang kedua mengintegrasikan ke dalam tema proyek profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga bisa dengan mengembangkan mata pelajaran sendiri. Nah, ini untuk ketentuan umum secara keseluruhan. Nah, kita lihat di sini Bapak dan Ibu bagaimana struktur kurikulum SMP untuk kelas 7 dan kelas 8. Kita bisa lihat di sini jumlah jamnya untuk pendidikan agama 108 yang mana alokasinya 3 jam per minggu. Kemudian alokasi untuk proyek itu 36. Jadi jumlah total beban belajar untuk PAI itu di awalnya adalah 144 dan seterusnya ya Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tanda bintang 1 ini nanti ada pembagian untuk jenis agama yang berbeda-beda dan peserta didik mengikuti sesuai dengan agama masing-masing. Dan untuk seni prakarya itu dipilih salah satu ya. Jadi bisa dipilih apakah seni musik saja atau seni rupa atau misalnya prakarya dan lain-lain tergantung dengan kesediaan guru pada instansi tersebut. Kemudian untuk muatan lokal itu paling banyak itu adalah 2 JP per minggu atau setahunnya 72 JP. Jadi muatan lokal itu hanya boleh 2 JP per minggu. Kemudian untuk total ini tidak termasuk muatan lokal Bapak dan Ibu ya. Jadi itu hanya mata pelajaran yang di luar muatan lokal. Nah, di sini yang bagian kolom kedua ini adalah untuk kegiatan kurikuler, dalam hal ini adalah untuk pembelajaran kegiatan untuk profil pelajar Pancasila ya. Nah, kemudian kita bisa lihat Bapak dan Ibu ini untuk yang kelas 9 ya. Ini yang untuk kelas 9. Nanti kita akan lihat bagaimana untuk di MTS. Nah, ini untuk MTS Bapak dan Ibu. Ini sudah ada jumlah jamnya ya. Nah, kemudian di sini untuk pelajaran agama ada 4 mata pelajaran Bapak dan Ibu. Ada 4 mata pelajaran ya, dan ada bahasa Arab. Ini berbeda aja dengan SMP ya, dengan SMP. Nah, ini adalah jumlah JP yang didistribusikan itu hanya satu JP ya. Nah, kita bisa lihat selanjutnya Bapak dan Ibu untuk struktur kurikulum SMA. Selanjutnya setelah kita membahas PAUD atau RA, kemudian SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, sekarang kita akan membahas struktur kurikulum untuk SMA atau MA, yang mana untuk SMA atau MA ini ada sedikit perbedaan karena di kelas 11 itu tidak ada lagi penjurusan, tapi peserta didik memilih mata pelajaran pilihan. Ayo kita bahas bersama-sama sehingga Bapak dan Ibu nanti paham. Oke?
Sekarang kita akan membahas kurikulum struktur kurikulum merdeka SMA atau MA. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita bisa lihat untuk SMA kelas 10 ya. Ini yang terdapat di peraturan Kemendikbudristek nomor 262. Kemudian ini alokasi untuk P5-nya dan ini total JP per tahunnya. Nah, kita bisa lihat untuk pendidikan agama, seperti kita tahu bahwa untuk SMA itu bisa agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu ya. Kemudian juga agama Katolik. Jadi mereka mengikuti sesuai agama masing-masing. Kemudian untuk yang bahasa Inggris ya, mata pelajaran bahasa Inggris seni budaya prakarya, jadi bahasa Inggris ya, kemudian seni budaya dan prakarya. Ini ada 3, bahasa Inggris, seni budaya dan prakarya. Itu jumlahnya dialokasikan tidak alokasikan penuh 36 minggu ya. Jadi tidak 36 minggu. Kalau ini jumlahnya 54 jam ya. Jadi hanya sekitar 27 minggu ya. Agar dapat memenuhi alokasi untuk proyek penguatan profil Pancasila ya. Kemudian untuk seni dan prakarya ini ada 5 macam, itu dipilih salah satu saja ya. Salah satu saja, jumlahnya 54 JP per tahun ya, 1 minggunya 2 jam ya. Kemudian untuk muatan lokal sama dengan MI dan MTS atau SD SMP itu 2 jam, maksimal 2 jam atau 72 jam per tahun. Nah, kemudian jumlah total ini tidak termasuk mata pelajaran lokal atau mata pelajaran tambahan. Nah, ini jumlah JP untuk project ya. Ini jumlah JP untuk project. Nah, di SMA itu untuk mata pelajaran IPA dan IPS kelas 10 itu pola proses pembelajarannya bisa mapel IPA dan IPS itu tidak dipisahkan ya. Jadi menjadi mapel spesifik ya, seperti halnya tematik. Bisa juga dilaksanakan dengan secara integrasi ya. Kemudian bisa juga mengajarkannya dalam sistem blok bergantian atau seperti biasa mengajarkan IPA dan IPS secara paralel dalam mata pelajaran yang terpisah. Ini diberi kebebasan untuk masing-masing satuan pendidikan untuk menentukan bagaimana pola proses pembelajaran mata pelajaran IPA dan IPS pada kelas 10 ini ya. Kemudian kita bisa lihat struktur kurikulum SMA untuk kelas 11. Nah, nanti di latihan Bapak dan Ibu bisa dilihat perbedaan antara kelas 10 dan 11 itu pada mapel pelajaran apa yang jumlah jamnya bertambah atau berkurang ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kelas 11 karena memang sudah tidak ada penjurusan, maka mereka jumlah mata pelajaran umumnya hanya 576 di sini ya. Dan untuk kelompok mata pelajaran pilihan itu berkisar jumlahnya 720 sampai 900 jam ya, atau sekitar 20 sampai 25 minggu. Nah, ini tergantung instansi pendidikan mau jumlahnya berapa, maksimalnya 900 jam ya. Dan jumlah JP untuk P5 ini lebih sedikit daripada kelas 10 ya.
kelas 10 tadi kita bisa lihat jumlahnya adalah 486, sedangkan di kelas 11 ini hanya 216 ya. Nah, kita bisa lihat untuk kelas 12 itu jumlah proyeknya tinggal 192 ya. Untuk lebih jelasnya nanti bagaimana pola pelaksanaan proyeknya kita akan bahas di KB berikutnya ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini antara kelas 11 ya dan kelas 12 itu ada mata pelajaran pilihan ya. Di kelas 11 itu jumlah mata pelajaran pilihannya itu maksimal 900, minimal 720. Sedangkan di kelas 12 itu jumlah mata pelajaran pilihannya sudah lebih sedikit, yaitu 680 sampai 800 ya. Nanti bagaimana cara pemilihan mata pelajaran pilihan itu ada teknik tersendiri ya, nanti ada panduannya, yaitu bisa dibuat per paket-paket ya. Jadi sekolah menyediakan beberapa mata pelajaran pilihan sesuai dengan ketersediaan gurunya atau sarananya, dan nanti dibuat paket-paket sehingga peserta didik memilih satu paket untuk mata pelajaran pilihannya, apakah itu nanti paketnya itu paket mata pelajaran agama ya, misalnya ada Quran hadis lanjutan atau mungkin tafsir lanjutan, dan ada juga paket-paket lain yang bisa dipolakan oleh instansi sekolah masing-masing tergantung kesediaan guru ya, dan kemampuan ketersediaan yang lain-lainnya. Nah, kita bisa lihat itu tadi untuk perbandingan kelas 10, 11 dan 12. Kalau secara keseluruhan kurikulum SMA dan kurikulum MA kita bisa lihat di sini nanti di latihan Bapak dan Ibu akan lebih paham ya berapa nanti alokasi untuk project di kelas 10, project di kelas 11 dan project di kelas 12. Begitu juga dengan SMA berapa project untuk kelas 10, 11 dan 12. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk penjelasan struktur kurikulum. Setelah Bapak dan Ibu nanti bisa memahami, maka Bapak dan Ibu bisa mengerjakan latihan dengan melihat peraturan Kemendikbud 262 tahun 2022 dan dibandingkan dengan PMA nomor 347 tahun 2022 untuk mengalokasikan beban belajar pada kurikulum madrasah aliyah. Demikianlah Bapak dan Ibu tentang struktur kurikulum, baik itu mulai dari PAUD, RA atau SDMI atau MTS atau SMP dan SMA atau MA. Mudah-mudahan dengan tayangan ini Bapak dan Ibu bisa memahaminya, sehingga nanti dalam penerapannya di madrasah akan lebih mudah untuk memetakan baik itu di jadwal pelajaran per minggu maupun per tahun. Oke Bapak dan Ibu, sukses kita semua menjadi guru yang hebat, sehingga madrasah kita madrasah yang mandiri, berprestasi dan juga bermartabat. Oke.